Halo, apa kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA yang kali ini kami bawakan dari Washington DC. Saya Ariadna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Ya. Nah, kali ini bulan Mei adalah bulan yang cukup spesial, terutama kepada warga Amerika Serikat yang berketurunan Asia dan juga Kepulauan Pasifik ya, Nak? Nah, Kepulauan Pasifik tuh misalnya kayak Hawaii, terus Kepulauan Samoa gitu ya, Guam dan lain sebagainya. Banyak juga yang menjadi wilayah Amerika Serikat kan, itu namanya di luar mainland lah istilahnya. Nah, Mei ini memang banyak sekali peringatan, tapi salah satu yang besar itu adalah peringatan AAPI Heritage Month ini. Ya, menarik ya, padahal memang warga Asia di Amerika Serikat itu masih tergolong minoritas, bahkan minoritas yang kesekian ya, Nak. Betul, ya. Tapi memang banyak sekali etnisnya, bukan hanya Asia dari timur atau dari Asia Tenggara kayak kita gitu ya. Tapi juga dari Asia Selatan dan juga yang lainnya, sehingga ini membentuk sebuah kesatuan di mana mereka itu memang punya perhatian khusus untuk Amerika Serikat. Nah, selain itu juga warga Asia di Amerika Serikat itu punya sejarah yang cukup panjang. Ini mau dibahas tentang merumuskan museum atau membuat museum untuk keturunan Asia. Wow, menarik sekali. Nah, ketinggalan juga kiprah orang Asia di Amerika Serikat itu juga mulai berkembang ya, Nak ya. Bahkan beberapa dari mereka itu menduduki posisi yang penting. Nah, kita dari sini akan melihat kiprah diaspora Asia di Amerika Serikat. Untuk yang pertama kali ini aku mau ngajak Jenny dan pemirsa ke Massachusetts, negara bagian di timur atas Amerika Serikat. Di kota Boston Di ya, kota Nak, Boston tepatnya ada seorang wali kota Boston yang dia adalah perempuan dan Asia yang pertama kali menduduki jabatan wali kota untuk Boston. Good morning, everyone. Wali Kota Boston, Massachusetts, Michelle Wu mengguncang dunia politik saat terpilih menjadi perempuan dan orang Asia pertama yang memimpin kota ini. Setelah menjabat lebih dari 4 bulan, Michelle telah memperkenalkan layanan bus gratis di rute-rute yang sebagian besar melayani masyarakat minoritas kulit hitam. Ia juga membongkar tenda-tenda tempat para tunawisma tinggal dan sebagai gantinya menawarkan hunian gratis di perumahan transisi serta hotel. It feels familiar and exhilarating and energizing to be able to roll up my sleeves and just work on issues that I had been talking about and holding oversight hearings on the council for a very long time. And the energy right now in Boston to get things done is felt everywhere across the city. Terpilihnya Michelle sebagai wali kota Boston November lalu mengakhiri sejarah kota Boston yang selama 200 tahun selalu dipimpin pria kulit putih. I hope that in leaning into who I am, a mom with 2 young kids, someone who didn't grow up in this city, raised by parents who didn't grow up in this country, that I hope to expand the definition of what leadership looks like. Meski memperoleh banyak dukungan, perempuan 37 tahun ini juga kerap menghadapi unjuk rasa di depan rumahnya, serta menerima ejekan rasis di dunia maya. Namun, dirinya tak gentar. Bagi kelompok minoritas, termasuk imigran dan diaspora yang tinggal di Boston, kepemimpinan Michelle Wu memberikan inspirasi. Maura Munaf, diaspora Indonesia yang telah 5 tahun menetap di kota itu, menganggap sosok Michelle dapat membantu memperbaiki persepsi masyarakat Amerika tentang figur minoritas. Mungkin dia tidak secara direct ngasih tahu orang kayak don't discriminate against Asian Americans, but just having a figure like that itu udah cukup menurut aku gitu. Dan I think if she continues to advocate, terus beradvokasi mengenai equality dan juga empowerment gitu buat orang-orang seperti kita, itu yang akan terus memajukan kita untuk bisa berubah dan supaya orang-orang bisa melihat kita sebagai sesama gitu, equal. Menurut aku penting banget sih. Michelle Wu ingin mengikuti jejak para visioner Boston yang telah mempelopori investasi pada layanan publik, seperti mendirikan sekolah negeri, sistem kereta bawah tanah, taman publik, hingga perpustakaan umum besar pertama di Amerika. Karena baginya, sumber daya publik merupakan dasar pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi sebagian besar masyarakat. Dari Washington DC, VOA. Nah, ngomong-ngomong
ngomong soal peringatan Hari Sejarah Keturunan Asia dan Penduduk Pasifik ini, Kepulauan Pasifik ini, Nak, dari Gedung Putih juga melakukan sejumlah peringatan ya. Salah satunya mereka mengundang sejumlah tokoh penting lah dan influencer biasanya seperti itu untuk datang ke Gedung Putih dan bertemu, dan ada beberapa remarks atau tanggapan atau ini ya, sambutan dari Presiden Joe Biden ya terkait dengan bulan ini. Memang sangat menarik sih melihat dinamikanya seperti apa, terutama selama tahun kemarin itu kan ada peningkatan kekerasan terhadap warga keturunan Asia. Nah, ini akan kita bahas dalam segmen berikutnya, tapi sekarang kita istirahat dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Masih di dunia kita dan kami masih berjalan-jalan di sekitar area Washington DC. Ini di pusat kota ya, Nak ya. Nah, memang kalau misalnya kita ngomong bulan Mei ini penuh dengan peringatan. Dan juga memang banyak sekali komunitas-komunitas di Amerika Serikat itu yang punya agendanya masing-masing. Ya, dan ini kebetulan memang banyak dirayakannya bulan Mei. Jadi kita nggak kehabisan topik ini pemirsa bulan Mei. Nah, salah satunya adalah yang kalau tadi kan kita udah bicara soal AAPI, Asian American and Pacific Islander Heritage Month ya. Sekarang kita bicara soal older Americans, orang Amerika yang lebih usia lanjut atau lansia. Nah, ini ternyata dirayain bulan Mei juga, Jin. Bahkan sejak tahun 1965, pemerintah federal Amerika Serikat lewat Older American Act itu menjamin kesejahteraan warga usia 60 ke atas itu dengan memberikan bantuan mulai dari makanan sampai kesehatan sampai tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan kan juga tidak ada stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa oh ya kalau orang tua itu harus dirawat sama anaknya. Jadi mereka punya kemandirian yang cukup tinggi, termasuk bagaimana caranya mereka itu untuk mempertahankan diri. Nah, ini terkait juga dengan bulan warga keturunan Asia dan Pacific Islander tadi. Ini ada sekelompok relawan memberikan pelatihan bela diri untuk warga lansia dan perempuan dan keturunan Asia untuk membela diri karena kemarin ada peningkatan kekerasan kan, Jin? Benar. Sejak pandemi. Nah, ngomong-ngomong tentang membela diri, ini ada seorang diaspora Indonesia yang cukup terkenal ya, Nak, ya di media sosial dan juga punya paguyuban atau dojo karatenya sendiri di Houston, Texas. Kita tonton bersama pemirsa. Di kawasan Little Saigon di Orange County, California, perempuan dan lansia keturunan Asia belajar dasar-dasar bela diri. Kegiatan oleh organisasi Asians Fight Back ini digagas melihat banyaknya insiden kekerasan terhadap warga Asia sejak pandemi merebak. Since we saw the surge in attacks against the seniors in the AAPI community, we had to take action, we had to do something about it. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mencatat lonjakan kasus kekerasan berdasar kebencian lebih dari 60%, diantaranya akibat ras atau warna kulit. Menurut Stop AAPI Hate, organisasi advokasi warga Asia dan Kepulauan Pasifik, banyak kekerasan terhadap warga Asia yang tidak terlaporkan. Hong Lee tergerak mendirikan Asians Fight Back setelah menjadi target. The goal is not to turn them into professional fighters. Rather, it's to give them the ability to get away from the attacker. Hal terpenting yang diajarkan adalah kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan berjalan dengan percaya diri. Selain itu, jangan takut melawan. And when they come to attack you, the first thing you have to yell at them, stop. Confidence is that's the most important. You know, you have confidence you can fight back. 1, 2, 3. Faktor budaya dan usia juga berpengaruh mengapa warga Asia sering ditarget. Because in our culture, we're taught to keep our heads down, not to make any trouble, don't make any waves, and so a lot of the times people just deal with it on their own and internally. Pelatihan diajarkan oleh relawan, diantaranya generasi muda keturunan Asia. We hope they never actually have to use it, but just knowing that you're a little bit more prepared than you were when you walked in. Peserta juga dibekali pepper spray atau semprotan merica sebagai lapis pelindung tambahan. Dari Westminster, California, VOA.
Karate begins with respect and ends with respect. Rasa hormat, itulah karakter utama ilmu bela diri karate yang dipegang teguh Deddy Mansur. Sensei Deddy Mansur sudah mengajar karate di Houston, Texas selama 45 tahun. Ia mulai belajar ilmu bela diri ini sejak kecil di Indonesia karena kerap dibully teman-teman sekolah. Kemudian ayah mencari solusinya, jalan keluarnya, dimasukin ke sekolah karate, dojo karate di Jakarta. Kecintaan pada karate tak pernah padam. Deddy pun terus berlatih hingga menyandang sabuk karate dan 7. Berbagai gelar juara telah diraihnya, termasuk juara ketiga kejuaraan dunia karate di Guadalajara, Meksiko. Sejak kuliah di University of Houston, Deddy juga membagi ilmunya dengan mengajar di beberapa kampus. Sekarang sudah retire, pensiunan dari mengajar di kampus. Tapi semuanya saya tetap lakukan walaupun dalam masa-masa pensiunan bisa dilihat murid saya masih latihan. Jadi nggak pernah berhenti, ya. Poinnya itu nggak pernah berhenti, karate itu for life. Gitu. Ia kini mengajar di Houston Shotokan Karate Dojo yang didirikan sejak 1978 di rumahnya. Murid-muridnya berasal dari berbagai latar belakang bangsa dan agama. There's always time for him to teach personal life stories that would kind of help you or make you see how karate is related to real life. So it's not just physical exercise and movements, but there is a life skill behind it. Deddy juga tetap mempertahankan keaslian seni bela diri yang asalnya diajarkan Sensei Gichin Funakoshi, bapak karate dunia dari Okinawa, Jepang. Dan dojo milik Deddy inilah yang dicari Musa Diarra, diaspora asal Mali, Afrika yang berlatih bersama putrinya. First time I saw him and I saw his style, and I was like, yes, this is the one I want to join because it's exactly what I used to do back then in Mali, like the old style. Matthias Helduser, muridnya asal Jerman, mengagumi dedikasi Deddy pada karate. His dedication over so many years, not having a single day over like 50 years where he didn't train karate, that's just it's incredibly inspiring and it's incredibly humbling too. Sensei Deddy Mansur terus berkiprah mengajar karate, bahkan melalui media sosial. Dari Houston, Texas, VOA. Kita juga mau memperingati terkait dengan mental health awareness atau kesadaran tentang kesehatan mental. Ini diperingati bulan Mei juga, banyak sekali peringatannya. Iya, dan apalagi sama pandemi ini memang sangat mempengaruhi lah kesehatan mental semua nggak ketemu sama orang, terus juga ya kita kan juga agak kesulitan gitu ya, ekonomi dan lain sebagainya, membuat orang stres. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Mana mulai hujan nih, mendung. Ayo kita selesaikan sekarang. Nah, pemirsa masih dari Washington DC dan kami masih menceritakan tentang beberapa perayaan yang terjadi di bulan Mei. Bulan Mei ini sibuk sekali, banyak sekali perayaan. Ini terkait dengan awareness atau memperhatikan tentang kesehatan mental. Jadi kesadaran tentang kesehatan mental itu perlu gitu ya. Ya, apalagi selama bulan pandemi atau selama pandemi ini kan kita beda ya kehidupan dari sebelumnya yang banyak bersosialisasi. Sama sekali. Lalu sekarang mungkin lebih banyak isolated di dalam rumah sendiri, itu mempengaruhi. Terus sekarang mau kembali lagi berhubungan dengan masyarakat lagi. Lebih stres lagi. Udah terbiasa bertahun-tahun kan ya, kerja sendirian gitu dan lain sebagainya. Kebiasaan jomblo gitu. Nah, gak usah disebut itu Jen. Kita diam-diam aja. Nah, tapi yang juga lebih ya dirasakan oleh warga minoritas di Amerika Serikat itu kan adalah hal-hal yang tidak terlihat. Maksudnya hal-hal yang subtle. Rasisme yang tidak terang-terangan, tapi ya kita tahulah bahwa mereka mungkin memandang warga Asia atau warga kulit berwarna itu agak sedikit beda dengan warga kulit putih. Itu ada mulai dari sekolah, mulai dari tempat tinggal dan lain sebagainya. Namanya systemic racism. Jadi rasisme yang terstruktur, yang tanpa disadari ada. Belum lagi belakangan ini kan sempat kemarin juga ada penembakan ya Nak ya di Buffalo, itu menarget pada ras tertentu, ras kulit hitam dan juga imigran. Jadi memang bagi
kaum imigran dan kaum minoritas di Amerika Serikat bahkan dimanapun itu ada pressure atau beban tersendiri. Betul, ada underlying inilah ya, apa kecemasan gitu ya, anxiety. Nah ini ada sebuah kelompok relawan ya, dan banyak diantaranya adalah dokter, mendirikan sebuah organisasi namanya Black Space di kota Milwaukee, Wisconsin. Nah ini gunanya untuk mendestigmatisasi, bahasanya agak rumit. Jadi membuat sesuatu itu tidak menjadi stigma, terutama untuk terapi bagi para pria kulit hitam dan kulit berwarna. Tempat ini menormalisasi terapi bagi pria, sesuatu yang menjadi stigma dalam maskulinitas toksik. Black Space menyediakan terapi gratis secara kelompok bagi pria kulit berwarna di Milwaukee, Wisconsin. Hey everybody, my name is Corey Fells. Darius and I and Dr. Knox kind of started this because we've experienced our own mental anguish, or specifically mental trauma. You need to have a therapist. You need to have somebody to talk to. I guess the biggest thing with Black Space is just I led a lot of the protests throughout the summer, 4,000 to 5,000 people so far on, and when I was in a protest, talking to 4,000 people, I cried in front of the crowd. And that was the first time, me as a man, me as a father, me as someone's son, blah, 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 I was able to be vulnerable, not just for myself, but for others around me. To grow, you gotta feel uncomfortable, So that's what Black Space is. So I'm Dr. Knox, Dr. Leah Knox. I am born and raised here in Milwaukee, Wisconsin. I love this city so much. My passion is helping people of color. What's going well? What things are going on with your family? When was the last time that happened for you all? Has it ever happened? Raise your hand. Yes. My name is Renell. I was invited by Corey. You don't learn how to be vulnerable. I was like, what is that? I'm doing what society told me, and as a man is to be strong, be on, provide, do all the stuff you're supposed to do. So I never learned how to be vulnerable. These therapy experiences that we have is, it's everything for me. It means a lot because this is literally my first experience with any forms of therapies. I'm on a boat with them, riding for help. I'm not leading it. We on this together. It's gotten to a point for me that I honestly just need someone to talk to. I learned that they have a tendency to devalue young Black and brown people. It was something that was always needed. However, what triggered it was what was going on in the climate at the time as far as the marches that Darius was in. People were being more blatant with the disrespect. Opresi sistemik yang dialami warga kulit berwarna di Amerika, terutama kulit hitam, menyisakan banyak beban mental yang sering diabaikan, bahkan tidak diakui. Lewat Black Space, mereka belajar memahami bahwa mengenali dan melakukan sesuatu untuk kesehatan mental, apalagi bagi pria, bukanlah hal tabu. Dari Milwaukee, Wisconsin, VOA. Nah, pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dengan berbagai perayaan di Amerika Serikat dan menunjukkan betapa diversnya Amerika Serikat. Betul, walaupun untuk mencapai masyarakat atau hidup bersama di tengah diversity itu memang tidak mudah ya, seperti yang tadi kita sudah saksikan, ada berbagai macam masalah. Rumit. Betul. Nah, pemirsa, sekarang kita istirahat dulu. Tapi kalau misalnya Anda ingin menonton lagi Dunia Kita atau program video yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Dan kami tunggu juga Anda di sosial media kami, ada Twitter, Facebook, Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Kami tunggu like-nya, pertanyaan. Nah, itu yang penting. Kalau saya pengen tahu apa aja tentang Amerika Serikat atau pengen tahu tentang isu-isu apa aja yang berkutat dengan Amerika Serikat, langsung saja pemirsa kirim ke DM kami. Tuh, kalau gitu kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.